Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak semuanya, pada video hari ini kita akan membahas mengenai materi kelas 7 bab segi 4. Oke, sekarang di segi 4 itu ada apa saja? Yang pertama dulu ada persegi panjang. Persegi panjang ini bangunnya seperti ini, A, B, C, D. Kemudian sifat-sifatnya coba kita pahami masing-masingnya. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang berhadapan sejajar, misalkan panjang AB dengan DC. Nah, ini saling berhadapan. Nah, ini pasti sejajar dan sama panjang. Kemudian AD dengan BC itu juga sejajar dan sama panjang. Kemudian sifat yang kedua, semua sudutnya siku-siku. Nah, persegi panjang sudutnya siku-siku ini siku-siku, sudut C siku-siku, sudut B siku-siku, dan sudut A juga siku-siku. Kemudian poin yang ketiga, diagonal-diagonalnya saling berpotongan sama panjang. Ini diagonal 1 dari A ke C, kemudian dari D ke B. Nah, ini namanya adalah diagonal. Jadi di persegi panjang memiliki dua diagonal yang saling berpotongan. Nah, berpotongannya di sini. Gitu ya. Dan sama panjang. Itu sifat-sifatnya. Kalau sifatnya ini berarti dinamakan persegi panjang. Kemudian keliling dari persegi panjang K sama dengan 2P ditambah 2L atau 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Panjangnya yang mana? Panjangnya yang ini. DC atau juga AB sama saja itu panjang. Kemudian L-nya atau lebar dari B ke C atau dari A ke D. Nah, itu misalkan AB-nya 10 cm. Berarti panjangnya 10 cm. BC-nya 5 cm, berarti lebarnya 5 cm. Kemudian luasnya, rumus luasnya adalah panjang dikali lebar. Itu rumusnya. Oke, baik. Sekarang contoh untuk mencari keliling dan luas persegi panjang. Nomor 1 kita baca dulu. Keliling dan luas persegi panjang yang berukuran panjang 17 cm dan lebar 9 cm adalah, kita tulis dulu yang diketahuinya supaya lebih mudah. Di situ ukuran panjang persegi panjangnya 17 cm, maka kita tulis P sama dengan 17 cm. Kemudian lebar 9 cm. Kita tulis lebarnya 9 cm. Yang ditanyakan adalah keliling dan luas. Oke, kita jawab satu-satu. Yang pertama adalah keliling persegi panjang. Rumusnya adalah 2P ditambah 2L. Nah, ini rumusnya ya. P-nya sudah ada 17 cm, L-nya sudah ada 9 cm. Jadi kita hanya tinggal mensubstitusikan atau mengganti P dengan 17, mengganti L dengan 9. Oke, berikutnya 2 dikali P-nya 17 ditambah 2 dikali L-nya 9. Maka 2 dikali 17 adalah berapa? 34 ditambah 2 dikali 9 adalah 18. Jadi 34 ditambah 18 adalah 52 cm. Seperti itu ya. Jadi keliling persegi panjang adalah 52 cm. Nah, sekarang kita coba jawab yang luas di sini. Rumus untuk mencari luas persegi panjang adalah P dikali L. P-nya sudah ada 17 cm, kita ganti dengan 17. Dikali L-nya, lebarnya adalah 9 cm. Nah, seperti itu. 17 dikali 9, berapa?
17 dikali 9 adalah 10 kali 9, 90. 9 kali 7 adalah 63. 90 tambah 63, 153 cm persegi. Nah, seperti itu ya. Jadi, luas persegi panjang panjangnya adalah 153 cm persegi. Nah, itu ya. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya. Lebar persegi panjang dengan keliling 84 cm dan panjang 24 cm adalah, kita tulis yang diketahui dulu. Di sini 84 cm adalah keliling. Maka kita tulis keliling persegi panjangnya adalah 84 cm. Kemudian panjang persegi panjangnya 24. Kita tulis panjangnya 24 cm. Yang ditanya adalah lebar persegi panjang. Berarti yang ditanya adalah L. Ini tanya. Kita cari dengan menggunakan rumus keliling. Keliling persegi panjang rumusnya adalah 2P ditambah 2L. Nah, kenapa dari situ? Karena di sini di soal diketahui kelilingnya 84, maka kita menggunakan rumus keliling, gitu ya. Kita lanjutkan. Kelilingnya sudah diketahui 84, maka kita ganti K-nya dengan 84. 2P, P-nya sudah ada 24, kita tinggal ganti 2 dikali 24 ditambah 2 kali lebar. Lebarnya masih tetap tulis karena kita akan cari. Itu ya, kita lanjutkan. 84 sama dengan 2 dikali 24 adalah 48 ditambah 2 kali L, tetap tulis, gitu ya. Nah, 48 kita satukan dengan 84, boleh pindah ke kiri, boleh. Berarti 84 dikurangi 48 sama dengan 2L, gitu ya. 84 kurangi 48 adalah berapa? 36 ya. Sama dengan 2 dikali L. Itu ya. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan. 36 sama dengan 2L. Maka kita tukar aja biar lebih mudah. 2L sama dengan 36, itu ya. Maka L-nya adalah 36 bagi 2. 36 bagi 2. Jadi L-nya adalah 36 bagi 2 adalah 18 cm. Nah, jadi lebarnya nomor 2, lebarnya adalah 18 cm. Seperti itu. Bangun yang kedua adalah persegi. Persegi seperti ini bentuknya. Kemudian kita pahami sifat-sifatnya. Yang pertama, semua sisinya sama panjang. Ini sisinya dari A ke B, kemudian B ke C, C ke D, D ke A, itu panjangnya sama. Jadi kalau misalkan panjang AB-nya 5 cm, berarti panjang BC-nya juga 5 cm, CD-nya juga 5 cm, dan juga DA-nya juga 5 cm, panjangnya sama. Kemudian yang kedua, semua sudutnya siku-siku. Nah, ini sudutnya siku-siku. Ini siku-siku, sudut C siku-siku, sudut D juga siku-siku. Kemudian yang ketiga, diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Ini diagonalnya, ini diagonal 1, ini diagonal 2 juga. Ini saling berpotongan di titik ini. Panjang diagonalnya juga ini sama. Itu ya, itu sifat-sifat dari persegi. Kemudian berikutnya, supaya lebih cepat, lebih singkat, berikutnya adalah kelilingnya. Keliling persegi kita rumuskan dengan 4 dikali sisi persegi. Panjang sisi perseginya yang mana? Yang ini ya, AB atau BC atau CD atau DA, sama saja. Itu rumus kelilingnya. Jadi 4 dikali kelilingnya.
Itu ya. Kemudian untuk mencari luas perseginya, rumusnya adalah sisi dikali sisi. Seperti itu. Lebih jelasnya nanti akan ada contohnya. Oke, sekarang contoh untuk persegi. Nomor 1. Hitunglah keliling dan luas persegi yang berukuran sisi 10 cm. Nah, kita tulis dulu yang diketahuinya. Seperti biasa, tulis yang diketahuinya. Panjang sisi perseginya adalah 10 cm. Oke, kita tulis sisinya adalah 10 cm. Hitunglah keliling dan luas. Oke, kita jawab dulu keliling perseginya. Kemarin rumusnya adalah 4 dikali sisi persegi. Nah, 4 dikali sisi persegi. Sisi perseginya berapa di soal? 10 cm. Maka kita ganti sisinya dengan 10. Maka di sini 4 dikali 10. 4 kali 10 berapa? 40 cm. Nah, jadi keliling perseginya adalah 40 cm. Gitu ya. Kemudian cari luasnya sekarang. Luas persegi rumusnya adalah sisi dikali sisi. Sisinya berapa di soal? 10 cm dikali 10. Itu ya. 10 kali 10 adalah 100 cm persegi. Gampang ya. Jadi luas perseginya adalah 100 cm persegi. Itu ya. Berikutnya nomor 2. Kita lihat nomor 2. Keliling persegi yang mempunyai luas 169 cm adalah, kita tulis yang diketahuinya dulu. Luas perseginya di soal itu 169 cm persegi. Nah, gitu ya. Kemudian yang ditanyakan adalah kelilingnya. Nah, untuk mencari keliling kita butuh sisinya. Di soal belum ada sisinya, hanya ada luas persegi, maka kita perlu cari luas sisi persegi dulu dengan cara dari luas ini, dari luas persegi. Luas persegi rumusnya adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Nah, luasnya kita ganti. Atau di sini ya, S kuadrat, sisi kuadrat. Luasnya adalah 169. 169. Sisinya, S-nya kita akan cari. Jadi kita tulis S kuadrat. Itu ya. Nah, kemudian ini S ya, bukan 5. Nah, untuk mencari S dihilangkan kuadratnya. Caranya gimana? Ini hilangkan kuadratnya, di sini tambahkan akar. Jadi 169 sama dengan S. Akar 169 adalah 13. Jadi S-nya adalah 13 cm. Sampai sini paham? Nah, jadi S-nya adalah sisinya 13 cm. Sekarang kita lanjut mencari kelilingnya. Untuk mencari keliling persegi adalah 4 dikali sisi. Sisinya kita sudah dapat 13 cm. Jadi 4 dikali 13 cm adalah 52 cm. Jadi ini kelilingnya. Kita dapat kelilingnya. Kemudian bangun yang ketiga pada segi 4 yang pada segi 4 yaitu adalah jajar genjang. Ini bangunnya seperti ini. Nah, sifat-sifatnya. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Lihat ini, yang berhadapan adalah panjang AB dan panjang DC. Ini saling berhadapan dan juga sejajar dan juga sama panjang. Ini pasti sama panjangnya. Kemudian AD dan BC ini juga sejajar dan sama panjang, pasti sama. Jadi kalau AB-nya 10, maka CD-nya
10 juga. Kalau BC-nya 8, maka AD-nya 8. Kemudian AB ini bisa dinamakan alas. A ya, alas lambangnya biasanya A. Kemudian dari sini, dari D ke sini tek memotong ke alas, ini namanya tinggi. Disimbolkan biasanya dengan T kecil. Seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Ini sudut A dan sudut C ini sama besar. Sudut B dan sudut B dan sudut D juga sama besar. Kemudian diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Diagonalnya yang mana? Diagonal itu di sini dari A ke C pasti memotong. Dari A ke C, kemudian dari B ke D. Nah, bisa kalian gambarkan sendiri. Itu diagonalnya. Kemudian poin yang keempat adalah jumlah sudut-sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Yang mana? Ini misalkan sudut A dengan sudut B. Ini 180 derajat kalau dijumlahkan. Atau sudut A dengan sudut D itu juga 180 derajat. Atau sudut C dengan sudut D itu 180 derajat. Pokoknya kalau berdekatan. Kalau B dengan D tidak kalau dijumlah tidak 180. Tetapi sudut B sama dengan sudut D besarnya. Seperti itu ya. Oke, berikutnya keliling jajar genjang. Keliling jajar genjang rumusnya adalah 2A ditambah 2B. A-nya yang mana? Alas. Yang ini. B-nya yang mana? Ini. BC atau AD boleh. Jadi intinya kalau keliling itu konsepnya itu menjumlahkan panjang dari sisi-sisinya. Berarti kalau jajar genjang ini yang alas ditambah dengan BC ditambah dengan CD ditambah dengan AD. Nah, kalau dilambangkan seperti ini. 2A ditambah 2B. Seperti itu ya. Pokoknya ingat kalau keliling itu menjumlahkan semua sisinya. Oke, berikutnya adalah luas jajar genjang. Luas jajar genjang rumusnya adalah alas dikali tinggi atau A dikali T. Alasnya yang mana? Tadi AB ini alas. Kemudian tingginya yang mana? Dari sini, dari titik D ke bawah memotong alas. Nah, ini tinggi namanya. Itu rumus luas jajar genjang. Lebih jelasnya nanti ada contohnya. Oke, sekarang contoh untuk jajar genjang. Ini bentuknya jajar genjang ya. Hitunglah keliling dan luas dari gambar di samping. Nah, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Oke. Alasnya adalah 20 cm. Tingginya adalah 10 cm. Kemudian ini kita anggap B ya. B-nya 15 cm. Itu ya. Yang akan kita cari adalah keliling dari bangun itu. Berarti keliling jajar genjang rumusnya adalah 2A ditambah 2B. Itu ya. Pokoknya menjumlahkan sisinya. Ini dan ini berarti 2A. Ini dan ini berarti 2B. Terus dijumlahkan. Oke, kita lanjutkan. 2A berarti 2 dikali 20 ditambah 2B berarti 2 dikali 15. Kemudian 2 dikali 20 adalah 40 ditambah 2 kali 15 adalah 30. 40 ditambah 30 adalah 70 cm. Jadi keliling bangun di atas adalah 70 cm. Paham ya? Oke. Berikutnya luas. Bangun berarti luas jajar genjang. Rumus luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Itu ya. Alasnya berapa? 20. 20 dikali tingginya adalah 10. Dibagi dengan 2. 20 kali 10. 200 dibagi 2 sama dengan 100 cm persegi. Jadi luas jajar genjang di atas adalah 100 cm persegi.